Ya, mari saudara-saudaraku kita akan memulai training pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kasih kemurahan-Mu yang melingkupi kami sepanjang hari ini. Bahkan malam hari ini kami masih bisa bertemu kembali di dalam ruang Zoom ini untuk bersama-sama belajar. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong hamba-Mu, Bapak Nugroho, yang akan membagikan pelajaran yang berguna bagi kami untuk perkembangan dan kemajuan di TIU Indonesia. Biar Engkau Tuhan yang menolong setiap jaringan dan peralatan yang kami pergunakan. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Nebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Muji. Baik Bapak Ibu sekalian, kami selaku Kafruta dan DTU Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini telah memberikan diri, memberikan hati untuk dapat bergabung bersama-sama untuk menjadi pemateri, untuk memberikan materi dan dipakai Tuhan lebih lagi bagi pekerjaan Tuhan melalui DTU ini. Selanjutnya saya sampaikan bahwa eh, dalam training ini mungkin apabila Bapak Ibu sudah pernah menerima ini sebagai refresh atau penyegar dan mungkin nanti dengan Bapak dosen kita yaitu Bapak Nugroho, Bapak Ibu dapat diperdalam lagi. Selanjutnya eh, Bapak Ibu nanti ke depan eh, kami akan mengatur agar ke depan Bapak Ibu dapat memberkati DTU melalui pengajaran yang diberikan. Jadi tidak semua yang kali hari ini bergabung nanti akan dapat melakukan pembelajaran di awal di dalam trimester awal, tetapi setidaknya kita sudah persiapan preparation untuk eh, waktu-waktu selanjutnya. Jadi jangan takut, jangan khawatir apakah nanti kita pada semester depan sudah langsung dipakai. Oh ya, kami akan melakukan pengaturan-pengaturan agar tidak terjadi kemacetan atau kesulitan bersama-sama di sana. Baik, dengan penuh sukacita malam hari ini, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Nugroho sebagai pemateri. Terima kasih. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak. Suara saya jelas ya? Ya, Pak. Jelas ya. Bapak, Ibu, saya minta maaf sebelumnya. Saya kalau duduk terlalu lama, kaki masih sering bengkak. Jadi prosesnya saya sekarang ini mohon maaf, saya tutup wajah saya. Saya outcam Bapak Ibu. Ini semua bapak-bapak atau ada ibu ya? Ada ibu-ibu juga, Pak. Oke. Sebagian besar sudah pernah ikut yang pelatihan pertama. Tapi ada juga beberapa bapak ibu yang belum. Jadi memang kita akan merefresh saja, bentuknya merefresh apa yang bapak ibu pernah lakukan sebelumnya. Karena memang kita sebagai seorang dosen itu mesti memiliki sebuah pemahaman tentang apa yang mesti akan kita lakukan kepada mahasiswa kita. Dan
sepertinya itu tidak hanya teknis, tetapi juga pemahaman-pemahaman secara filosofi. Jadi Bapak Ibu, saya coba merangkum apa yang akan kita pelajari. Kelihatan Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Belum? Belum. Bapak share screen-nya, Pak? Ya, saya share screen, Pak. Belum, Pak. Apakah bisa dibantu dari Happy? Oke, Popo? oke. Dari Di dari admin. Oke, siap, makasih. Ya, yang ini ada sesuatu yang baru sebentar. Saya kirim ke Pak Ferry ya. Siap, Bapak. Nah, ini Bapak Ibu, ini rangkuman yang akan kita kerjakan kurang lebih 3-4 hari ke depan. Sambut nih Pak Ferry. Yang barusan saya kirim. Ya. Mau dibantu Happy ditampilkan? Makasih. Ini Bapak Ibu yang akan kita pelajari secara konseptual. Yang pertama itu memang kita akan mempelajari lebih kepada ide atau filosofinya. Yang kedua, kita sudah sampai kepada operasional. Yang ketiga, kita sampai kepada hasil dari apa yang kita mau lakukan sebagai seorang pengajar. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan mempelajari konsep dasar dari apa itu belajar. Konsep dasar yang saya maksud di sini sebetulnya adalah filosofinya. Filosofinya karena kita berbasis pada epistemologi dalam pembelajaran, maka sebetulnya ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang bagaimana? Rasa ingin tahu dari pengajar itu sendiri dan mahasiswa. Rasa ingin tahu yang ada pada pengajar adalah rasa ingin tahu bagaimana ilmu itu dikembangkan. Selanjutnya, yang kedua, konstruksi pengetahuan yang di dalamnya ada konstruktivisme dan behaviorisme. Konstruksi pengetahuan dalam konteks konstruktivisme itu adalah bagaimana mahasiswa melakukan learning by doing, lalu dia mengkonstruksi pengetahuannya dan menemukan pengetahuan itu, lalu pengetahuan itu lebih permanen dibandingkan behaviorisme. Behaviorisme adalah satu proses di mana harus ada orang yang memberikan bimbingan, diarahkan lebih kepada fisik. Jadi dua pemahaman konstruksi pengetahuan ini nanti menghasilkan pengetahuan dan yang dimiliki oleh siswa itu berbeda dalam menemukan kebenaran. Selanjutnya kita belajar juga gaya belajar. Gaya belajar ini dari setiap siswa berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya auditori, ada yang belajarnya dia hanya melihat, ada yang gaya belajarnya melakukan. Jadi kita akan memecah gaya belajar itu yang disesuaikan dengan mahasiswa. Selanjutnya kita juga
akan belajar kurikulum Merdeka Belajar, dan yang paling diharapkan dalam konteks pembelajaran perguruan tinggi itu yang sekarang ini disebut OB, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar ini ya? Halo? OB, Bapak Ibu. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar, Bapak Ibu? Kita yang baru kali ini, Pak. Oh iya, sebelumnya Bapak mengajar juga atau gimana, Pak? Kami di bagian, saya dengan Pak Rudi di bagian Kaprodi, Pak. Oke. OB itu Bapak Ibu, itu istilah dari kurikulum yang diterapkan di perguruan tinggi sekarang ini, Bapak Ibu. Nanti kenapa itu diterapkan? Karena memang dari awal tadi saya sudah sedikit singgung, itu konsep belajarnya adalah konsep belajar konstruktivisme. Konstruktivisme tadi adalah bagaimana siswa menemukan pengetahuan dalam proses pembelajarannya dengan pengalaman. Sehingga salah satunya ya UB ini salah satu model yang akan diterapkan dalam pembelajaran itu. OB adalah Bapak Ibu tingkatan dari Outcome Based Education. Jadi mahasiswa, apalagi yang nanti belajar di DTU, dia akan diarahkan bagaimana setelah belajar itu menghasilkan sebuah produk tertentu, atau dalam proses pembelajaran itu mahasiswa diarahkan kepada kebutuhan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Itu yang disebut sebagai OB. Selanjutnya Bapak Ibu kita belajar juga strategi pembelajarannya. Kalau tadi filsafatnya sudah kita pahami sedikit, lalu strategi pembelajarannya juga akan menunjang bagaimana ide-ide dalam pembelajaran itu kita gunakan sebagai alat untuk efektif dan efisiensi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah mempersiapkan silabus. Nanti Bapak Ibu boleh menggunakan bantuan AI, bagaimana silabus itu dibuat. Selanjutnya mengisi RPS, atau RPS itu rancangan pembelajaran semester. Karena nanti silabus dan RPS itu saling berkelindahan, saling mengisi. Bahkan nanti Bapak Ibu akan tidak hanya ditagih silabusnya ketika Bapak Ibu akan mengajar, tapi Bapak Ibu juga akan ditagih rancangan pembelajaran semesternya. Nanti kita akan sampai ke sana Bapak Ibu, karena memang rancangan pembelajaran semester ini yang saya pernah kirimkan nggak ya ke Bapak Ibu yang awal itu. Template yang paling baru itu Bapak Ibu sudah punya belum? Pak Dwi sudah punya ya? Ya, Pak. Ini saya baru nyari lagi yang file yang kemarin. Itu Pak Dwi, Pak Ferry juga sudah punya kayaknya yang template baru ya. Pak Muji dereng, Pak Muji belum punya template yang terbaru untuk rancangan pembelajaran semester. Ya, Bopo Coba mohon cari. maaf. Ya, mohon Ya, maaf Bopo, suaranya Bopo hilang tenggelam mungkin gitu. speakernya ketutup atau bagaimana, mohon petunjuk, terima kasih. Oke, sekedar. Nah, ini udah oke, Pak. Oke, ya. Yang hilang tenggelam pada waktu yang mana, Pak Ferry? Tadi Ya, ini ini tenggelam nih. oh, ngonten. Ya, ini oke jelas. Yang tadi tidak jelas yang mana, Pak Ferry? Oh, tadi jelas sih, tapi suaranya agak kecil gitu loh, Pak. Ini sudah Oke. oke. Ya. Yang kedua kita akan belajar strategi pembelajaran.
yaitu mempersiapkan silabus. Tidak hanya silabus, tapi Bapak Ibu nanti akan mempersiapkan RPS yang secara umum nanti saya akan memberikannya template yang sudah diagihkan dari pemerintah. Yang ketiga Bapak Ibu ini penting, pengembangan kurikulum. Jadi Bapak Ibu sebagai dosen itu sebetulnya memiliki kewenangan yang diperluas bagaimana mengembangkan kurikulum yang Bapak Ibu sudah diberikan tanggung jawab untuk mengajar. Nah, itu diawali dari apa? Dari penelitian pendidikan terbaru. Nanti Bapak Ibu akan saya pandu bagaimana penelitian pendidikan terbaru itu menggunakan literatur review yang paling baik. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan teori-teori ilmu pendidikan atau teori-teori yang berhubungan dengan ilmu pendidikan, misalnya psikologi. Kenapa psikologi? Karena psikologi memiliki kedekatan dengan ilmu pendidikan. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode, model, dan strategi dalam pembelajaran yang Bapak Ibu akan terapkan di dalam rancangan pembelajaran semester. Yang keempat, mempersiapkan dan mengukur SKS. Dulu pernah saya singgung, mengapa harus 1 SKS, mengapa harus 2 SKS, dan bagaimana kita menerapkan itu dalam strategi pembelajaran kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita nanti akan sepakat juga tentang kinerja dosen. Kinerja dosen Bapak Ibu itu nanti akan dilihat dari Tridharma perguruan tinggi. Tridharma atau 3 dharma dari panggilan Bapak Ibu itu ada 3 hal. Yang pertama tentang pengajaran. Pengajaran itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu untuk memberi pengajaran. Yang kedua itu tentang penelitian. Yang ketiga tentang pengabdian kepada masyarakat. Terus selanjutnya kita juga akan bicara hasil karya produktivitas dari Bapak Ibu. Seharusnya sebagai seorang dosen itu bagaimana? Ya produktivitasnya yang akan ditagihkan, yang akan ditanya, yang akan menjadi tanggung jawab kita sebagai pengajar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita langkah selanjutnya Bapak Ibu, ini hanya sekedar merefresh saja. Apakah Bapak Ibu juga ingin memberikan masukan atau mengedrop materi-materi yang misalnya ini kok belum masuk atau ada hal-hal yang lebih penting dari yang akan kita pelajari ini, Bapak Ibu boleh usul. Silahkan Bapak Ibu. Lanjut aja dulu, Pak Nuk. Oke, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita mau lanjutkan Bapak Ibu, tolong Pak untuk materinya yang sudah saya kirim tadi Pak. Ya, ke bawah Pak. Iya, coba. Pak Nuk izin, Pak Nuk izin. Oke Pak, silahkan Pak. Ya, Pak Nuk, sebelumnya saya mau tanya, itu di atas sempat ditulis adalah kurikulumnya masih pakai Merdeka Belajar ya Pak ya? Betul Pak. Itu apakah sudah ada yang terbaru ya Pak ya? Saya memang sengaja memberikan itu Pak, untuk nanti Bapak Ibu bisa membandingkan. Kalau kita nanti akan mempelajari beberapa model kurikulum,
kita akan mampu bagaimana membedakan apa sih yang membedakan antara kurikulum yang kemarin dengan yang sekarang, yang UB itu Pak, yang outcome based education. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena setiap kurikulum nanti memang ada hal-hal yang mendasar atau hal-hal yang mengalami perubahan. Bapak Ibu yang terakhir itu kan kajian terakhir kita, tolong Pak yang di atasnya Pak. Nah yang terakhir itu Pak, pengembangan kurikulum Pak. Yang C itu ya Pak, strategi pembelajaran. Bagiannya salah satunya adalah pengembangan kurikulum Pak. Itu sehubungan dengan pertanyaan panjenengan, pertanyaan Bapak. Nanti kita akan bagaimana kita sebagai seorang pengajar itu diberi kewenangan untuk mengembangkannya. Proses pengembangannya yang di dalamnya ada penelitian terbaru sehingga kita bisa memberikan kerangka berpikir bagaimana kurikulum-kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang terbaru itu. Bahkan di dalamnya ada teori-teori yang akan digunakan dalam kurikulum itu, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih atas pertanyaan, Pak. Iya, Pak, nuwun, Pak. Ya, apakah ada yang lain, Bapak Ibu, pertanyaannya? Bapak Ibu boleh memberikan masukan di dalam apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu. Supaya kita nanti belajar bersama-samanya ini bisa efektif, ya, bisa efektif, efisien. Kenapa saya membuka pemahaman ini, Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu adalah seorang pengajar yang dewasa atau dalam bahasa umumnya itu disebut sebagai andragogi. Jadi Bapak Ibu boleh memasukkan ide-idenya sebelum kita belajar bersama. Di dalam ilmu konstruktivisme, Bapak Ibu, itu proses belajar mengajarnya, proses pembelajarannya adalah proses pembelajaran yang setara. Jadi saya bukan sumber satu-satunya, Bapak Ibu sudah punya modalitas belajar, dan itu boleh di-combine dengan pemahaman kita bersama, bahkan setiap pertemuan atau setiap hasil dari pertemuan kita bisa menghasilkan sebuah ide pembelajaran baru. Kalau itu bisa dilakukan, Bapak Ibu, maka sebetulnya konstruktivisme sedang dilakukan. Proses belajar secara konstruktivisme membangun pengetahuan bersama. Pak, pertanyaan panjenengan itu, pertanyaan Bapak itu sebetulnya pertanyaan filsafati tentang kurikulum Merdeka Belajar dan UB yang digabungkan nanti akan menghasilkan sebuah konstruksi pengetahuan, kalau itu dikombin akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, dengan konsep-konsep yang saya utarakan hari ini, Bapak Ibu, yang akan kita kerjakan di pertemuan-pertemuan berikutnya, konsep-konsep yang Bapak Ibu lihat itu, apakah memang baru Bapak Ibu dengar, atau Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya? Halo? Mari dipersilakan. Open mic Bapak Ibu. Ya, silakan. Kalau buat saya, ini Pak, dari saya Pak. Kalau buat Ya. saya memang sudah pernah dengar, dan mungkin kalau kita bisa belajar tentang
apa namanya ini Pak, gaya belajar itu kan macam-macam. Kalau kita dulu saya pernah tahu dengan tipe-tipenya modal Howard Gardner Pak dalam kita menyikapi orang-orang yang kita ajari sebenarnya. Tapi buat saya sih sudah pernah beberapa udah dengar gitu Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti kita akan bersama-sama untuk sharing ya, Pak ya. Silakan yang ke bawah, Pak. Terus, Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang bawah. Yang atas tadi, Pak, maaf. Oke, Pak, yang itu ya, ini, Pak. Filsafat ilmu pendidikan sebagai guideline. Jadi apapun yang akan kita lakukan sebetulnya itu tidak keluar dari filsafat pendidikan. Saya mengarahkan pemahaman tentang student centered learning yang sudah mulai bergeser. Yang tadinya guru sebagai center, itu guru adalah sebagai sumber belajar. Zaman kita kan begitu ya Bapak Ibu ya, bahwa katanya guru itu tidak bisa salah, guru itu paling mengerti semuanya. Itu ternyata sekarang sudah bergeser Bapak Ibu. Sudah bergeser kepada student centered learning. Bahwa siswa itu datang, siswa atau mahasiswa datang, itu apalagi yang kita sebut, yang saya tadi sampaikan adalah andragogi ya. Andragogi itu adalah proses belajar orang dewasa. Jadi orang yang datang itu sudah punya modalitas pengetahuan. Bukan seperti gelas yang diisi air, bukan. Tapi sekarang ini sudah sharing bentuknya dengan apalagi model AI, kita lebih cepat dalam mengerjakan sesuatu. Yang membedakan nanti ada sentuhan-sentuhan psikologi yang membedakan. Kalau semua sudah teknis, maka sebenarnya dosen atau pengajar itu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah psikologinya, pendekatan psikologinya, pendekatan humanismenya. Nah, inilah proses perubahan di dalam filosofi pendidikan. Yang tadinya guru sebagai center, sekarang tidak lagi student sebagai center. Nah, yang saya sebut sebagai teoritis kepada praktis dan praktis menuju teoritis. Jadi Bapak Ibu kan sementara ini kalau kita belajar ini sekarang ini yang kita belajar juga teoritis gitu ya. Teoritis menuju praktis. Tapi sebetulnya Bapak Ibu bisa balik itu dibalik. Saya pernah mendengar satu konsep namanya konsep deduksi, induksi, deduksi ya. Nah, konsep berpikir ini keduanya sekarang ini disebut sebagai berpikir ilmiah. Contoh Bapak Ibu, contoh yang mudah itu begini. Anak-anak diajak pergi ke sebuah tempat produksi sesuatu. Nanti anak-anak itu misalnya diajak pergi ke produksi tempe gitu, ke pabrik tempe. Anak-anak itu suruh catat formula bagaimana tempe itu dibuat. Jadi faktor-faktor apa saja, terus alat-alat apa saja, atau bahan-bahan apa saja untuk membuat tempe gitu. Jadi itu prosesnya induksi Bapak Ibu. Tetapi ada juga seorang pengajar itu tidak begitu. Seorang pengajar bilang begini, ini tempe, tempenya sudah jadi di kelas. Di kelas sudah jadi tempenya, terus gurunya bilang begini, tolong kamu ceritakan bagaimana tempe yang ini, satu tempe ini, isinya apa saja. Nah, proses yang kedua itu lebih matang nanti Bapak Ibu. Ini yang disebut sebagai proses belajar dari yang umum yang sudah jadi kepada yang sub-sub pemahaman. Kalau yang datang tadi ke
tempat produksi itu kan sub-sub pemahaman untuk menjadi tempe gitu ya. Jadi proses berpikirnya itu kalau nanti digabung namanya deduksi, induksi, verifikasi atau disebut berpikir ilmiah. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah tadi sudah saya sebutkan konstruktivisme dan behaviorisme. Jadi ngalami dan dengan disiplin, kedisiplinan. Behaviorisme itu kedisiplinan, misalnya contoh belajar di akademi militer. Tapi ini sekarang juga baru dikritik. Kenapa harus keras seperti itu? Gitu. Itu adalah prinsip behaviorisme. Konstruktivisme itu anak-anak yang belajar di kebun, lalu dia mengeksploitasi, dan dia menemukan pengetahuan di sana. Jadi itu berbeda konsepnya. Nah, kita sekarang ini psikologi pendidikan sebagai orang dewasa atau disebut sebagai andragogi. Tadi saya mencoba andragogi salah satunya. Apakah Bapak Ibu dengan konsep-konsep yang saya tawarkan itu, Bapak Ibu boleh mengisinya dengan Bapak Ibu punya konsep. Ini kan proses belajar dewasa ya. Tapi karena saya sudah memberikan konsep itu dan kita setuju untuk melakukannya, maka kita akan melakukannya. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba ada satu orang tokoh filsuf pendidikan, yaitu Gardner. Dia berpendapat bahwa terdapat 5 kategori utama adalah masih belajar. Informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap dan keterampilan motorik, kognitif, afektif, psikomotorik. Itu kognitif, afektif, psikomotorik itu nanti Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu ukur di dalam setelah belajar atau dalam proses belajar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang menjadi titik tolak dalam proses belajar pendidikan yang ini OB atau kurikulum yang baru ini Bapak Ibu, kadang-kadang bukan hasil nilai, tapi prosesnya. Yang dinilai adalah prosesnya, bukan hasil nilainya. Saya dapat nilai A, nilai B, tapi pengetahuan tidak ada. Oleh sebab itu yang baru dalam kurikulum nasional Indonesia adalah dalam proses belajarnya. Proses belajar itulah yang akan dihargai. Di dalam proses belajar itulah kita menilai, di dalamnya ada informasi verbal, keterampilan intelektual dalam tadi saya singgung sebagai intelektual pola berpikir induksi-deduksi. Selanjutnya sikapnya juga dihitung, sikapnya diukur atau afektifnya dan hasilnya psikomotoriknya. Tadi juga saya singgung juga tradisional gaya belajar secara tradisi. Di sana ada visual. Orang yang visual, dia lebih mudah melihat dan mengetahui visualnya. Kalau dalam bahasa penelitian itu mind mapping, Bapak Ibu. Jadi orang dengan pola berpikir mind mapping, dia lebih cepat melihat visual. Kalau orang senang auditory, Bapak Ibu juga harus memberi pengetahuan dalam proses pembelajarannya dengan auditory dan sebagainya. Ya Pak, ke bawah Pak. Ya terus Pak. Ya ini strategi pembelajaran Pak. Strategi pembelajaran. Atasnya Pak ya. Ya, strategi pembelajaran berdampak signifikan. Bapak Ibu dalam nanti membuat RPS atau silabus, di dalamnya nanti ada metode, model, dan strategi. Nah, kenapa itu penting? Karena setiap kondisi Bapak Ibu harus memilih, misalnya ini,
misalnya seperti Pak Dwi, mata kuliah penginjilan. Mata kuliahnya Pak Dwi ini sebetulnya strategi mana yang paling tepat atau strategi model apa yang paling tepat untuk memberikan transfer kognitif kepada mahasiswa. Nah, pemilihan metode atau model atau strategi itulah itu yang saya sebut sebagai berdampak signifikan. Kalau Bapak Ibu masih, nah ini bagaimana cara mengambil sebuah metode yang tepat gitu. Bapak Ibu bisa mempelajarinya lewat literatur review. Bapak Ibu kan wajib untuk memiliki sebuah pemahaman tentang apa metode yang paling tepat. Nah, itu mau tidak mau Bapak Ibu harus membaca jurnal-jurnal ilmiah tentang itu. Strategi pembelajaran dan mengajar itu yang paling tepat bagaimana? Memilih strategi pembelajaran paling efektif, efisien. Saya kasih contoh metode kooperatif dan pembelajaran online. Tapi itu kan nanti Bapak Ibu akan memilihnya yang paling tepat sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu menerima tanggung jawabnya. Yang selanjutnya dalam strategi pembelajaran itu Bapak Ibu harus memiliki keterampilan mempersiapkan silabus. Nanti saya akan men-sharingkan bagaimana yang pemahaman yang paling mudah untuk mempersiapkan silabus itu yang saya sebut sebagai prinsip segitiga. Prinsip segitiga itu Bapak Ibu saya sebut kenapa segitiga karena pada waktu Bapak Ibu membuat silabus, misalnya mata kuliahnya Pak Condra apa ya Pak? Mata kuliahnya Pak? Ya, Halo Pak gimana? Condra? Pak Condra mata kuliah apa nggih? Pak Dao Condro, Theopreneurship, Pak. Nggih. Theopreneurship misalnya. Theopreneurship itu kan menjadi judul mata kuliah Pak Condro. Nah, bagaimana supaya theopreneurship itu uh, di dipecah-pecah pengetahuannya yang nanti ada sub-sub pembelajaran di dalam theopreneurship itu. Nah, untuk mempermudah Pak Condro untuk mencapai theopreneurship sebagai visi dari mata kuliah itu, maka prinsip yang digunakan di sini saya sebut sebagai prinsip segitiga, Pak. Misalnya nih, tujuan dari mata kuliah kita adalah memberikan mata kuliah ini sebagai mata kuliah theopreneurship kepada mahasiswa, itu tujuannya. Nah, bagaimana mencapai tujuan itu? Maka yang pertama saya lakukan adalah satu, menggunakan teori-teori entrepreneurship. Yang kedua, mempelajari definisi-definisi entrepreneurship. Yang ketiga, pendapat para tokoh tentang entrepreneurship. Yang keempat, teori tentang entrepreneurship yang terbaru. Itu misalnya seperti itu Bapak Ibu. Ini tadi kan saya sedang melakukan cara berpikir segitiga untuk mencapai proses mata kuliah itu yang saya sudah susun. Nanti kita akan praktek ini Bapak Ibu. Kenapa saya menggunakan ini? Karena menurut definisi kurikulum adalah seperti lintasan pelari. Kurikulum itu diartikan secara harafiah sebagai lintasan lari. Jadi lintasan larinya bagaimana? Lintasan larinya yang akan kita tempuh secara operasional dalam setiap pertemuannya. Kalau itu pertemuan 14 kali ya berarti 14 kali itu akan mengarah kepada pokok dari pembahasan mata kuliah itu. Berawal dari satu konsep yang didefinisikan mencakup seluruh pemahaman set pengetahuan
yang akan diajarkan. Jadi kalau Bapak Ibu satu mata kuliah entrepreneurship, 14 kali pertemuan, itu adalah satu set pemahaman yang akan dipahami oleh mahasiswa. Nah, bagaimana dia akan diukur bahwa itu akan berhasil? Nanti Bapak Ibu akan meletakkan itu di capaian pembelajaran mata kuliah atau capaian pembelajaran semester. Kalau zaman dulu disebut standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dari mata kuliah ini adalah satu, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa memiliki hasil produk dari mata kuliah ini. Itu misalnya begitu Bapak Ibu. Jadi satu set pengetahuan yang dibuat dari silabus tadi, lalu akan diukur lewat standar kompetensinya. Satu set pemahaman itu akan dimulai dari pemahaman ideal atau konsep filsafat pengetahuan, lalu akan dioperasionalkan sampai kepada teknik atau metode-metode yang Bapak Ibu tadi pilih yang digunakan untuk pembelajaran itu. Mencapai pada tujuan pembelajaran baik itu secara praktis maupun secara teoritis. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan belajar RPS. Izin Mbak Dwi. Isi RPS-nya adalah tahapan-tahapan awal. Yang pertama tahap ideal atau konseptual. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti membuat RPS ini agak penting ya. Ini agak penting Bapak Ibu. Yang atas lagi Pak. Jangan ke bawah Pak. Coba, Pak. Iya ini. Oke stop ini Pak. Ya. Isi RPS Bapak Ibu itu kan satu bagan sistematik. Satu bagan sistematik itu nanti di dalamnya ada tahap ideal atau tahap konseptual atau tahap filsafati. Tahap yang kedua adalah tahap operasional dan tahap yang ketiga adalah tahap praktek atau menghasilkan satu pengetahuan dari teori yang sudah dipelajari. Atau Bapak Ibu di dalam setiap kali pertemuan sudah ada 3 konsep itu. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun 14 kali pertemuan, kalau misalnya Bapak Ibu 14 kali pertemuan dalam satu semester itu, Bapak Ibu bagi 2 misalnya. Yang 1 sampai 7 pertemuan itu soal teori, memahami secara konseptual dan filsafati. Yang ke-8 sampai ke-14 itu tentang praktis dan operasional. Atau Bapak Ibu pada setiap kali pertemuan, misalnya pertemuan yang pertama, itu Bapak Ibu sudah membahas 3 konsep atau 2 konsep. Konsep tentang filsafati dan konsep yang tentang praktis. Oke, terus Pak. Oke Bapak Ibu, sebelum sampai kepada pengembangan kurikulum dan pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Halo? Ya, baik Pak Nugroho. Ya Pak. Ya, di dalam menyampaikan materi ini kan khususnya kita sekarang ini kan semua sistem online Pak. Ya. Nah, kalau kita melihat konsep dasar di atas tadi kan belajar itu ingin tahu biasanya didapatkan melalui dari pengalaman, ya, kemudian di mana mahasiswa menjadi pusat ya Pak ya. Betul Pak. Nah, bagaimana student
Learning Center. Ya, Student Learning Center. Nah, bagaimana itu bisa dicapai dengan sistem pola belajar yang online, Pak? Yaitu dengan isi RPS yang Bapak jelaskan tadi. Mohon Ya, dijelaskan, Pak. oke Pak. Pak Giri, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana ya kalau mahasiswa proses belajarnya online gitu? Bapak sebetulnya nanti ada semacam proses pengukuran atau proses di mana kita memberikan asesmen pada saat kita sudah akhir dari setiap mata kuliah atau dalam setiap pertemuan. Nah, pada saat itulah Pak, kita akan mampu bagaimana mahasiswa yang online itu, yang tadinya kita sebut sebagai siswa sebagai sumber belajar, siswa harus, karena nanti di sana ada sebuah metode yang Bapak harus pilih ya. Hubungannya dengan metode yang Bapak mesti pilih. Metodenya misalnya ini Pak, metode project based learning misalnya. Atau yang kemarin Pak Daud Condro berikan kepada mahasiswa tentang ayo kita bikin usaha. Jadi yang ditagih adalah hasil dari proses belajar yang secara teoritis tadi yang akan diaplikasikan. Itu penilaian pertama. Jadi prosesnya yang akan dinilai Pak. Terus yang kedua Pak, hasil dari proses itu. Jadi begitu Pak Giri. Pak Giri harus menemukan dulu metode apa yang Pak Giri gunakan. Selanjutnya Pak Giri akan mengukur menggunakan metode itu yang sesuai dengan apa yang Pak Giri berikan kepada siswa. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Nugroho. Iya Pak Giri. Ya, sama-sama Pak Giri. Jadi begini Pak. Ya. Ketika dosen mempersiapkan materi ini kan katakanlah ada 14 kali pertemuan, 14 sesi. Ya. Artinya muatan materi itu ya sudah ada bahan-bahan yang disiapkan, dan kadang-kadang karena keterbatasan waktu dosen kadang-kadang mengejar bagaimana supaya materi itu bisa tersampaikan semuanya. Apalagi kita ini kan belajar secara online, Pak. Nah, sementara kalau kita belajar online ini kan berarti satu arah gitu loh Pak. Di mana dosen habis waktunya untuk menyampaikan semua materinya, kemudian sedikit sekali waktu untuk interaksi dengan mahasiswa. Bahkan agak sulit ya mengukur apakah pelajaran ini sudah terserap atau bagaimana. Nah, terkait dengan memberikan tugas-tugas assessment kepada mahasiswa, ini kan sekarang ini mahasiswa kalau dikasih tugas kan rata-rata ya gampang sekali karena lewat GPT tadi gitu. Nah, bagaimana mengetahui bahwa mereka betul-betul terserap dengan mengolah sendiri, ya, supaya kita punya cara mengukur yang objektif bahwa materi yang kita sampaikan ini, ya, benar-benar itu bisa memperlengkapi mahasiswa kita, Pak. Bukan sekedar melalui assessment tadi gitu. Ya mohon, gimana Pak itu kesulitan kita belajar secara online ini? Halo Pak. Iya Pak. Iya Pak. Jadi nanti begini Pak, Bapak bisa catat ini. Ya. Yang pertama, Bapak harus variabel tentang apa yang mesti Bapak mau asesmen. Misalnya, asesmennya tentang project. Ya. Atau menghasilkan project. Bapak itu harus drop dengan variabel-variabel itu dengan indikator-indikatornya. Itu Pak. Dari indikator itu Bapak nanti akan Bapak harus punya
daftar instrumen penilaian. Hmm. Halo Pak Giri? Ya, Iya, Pak. itu adalah satu cara Bapak akan mengukur sejauh mana mahasiswa memiliki kemampuan yang sebetulnya kemampuan itu sudah diterapkan di capaian pembelajaran ketika Bapak nanti menulis rancangan pembelajaran semester. Hmm. Nah, memang Pak, salah satu kelemahan kita adalah karena kita online, kita kan tidak bisa bersentuhan secara humanis gitu ya. Ya. Tapi kita bisa menagih hasil dari proyek itu. Hmm. Kalau misalnya yang pertama tadi kan kita menilai dalam sisi prosesnya. Yang Ya. kedua kita menilai dalam sisi tagihan hasil atau proyeknya. Nah, proyek itu nanti Bapak juga akan turunkan lewat indikator-indikator, misalnya hasil proyek itu harus kalau dia berupa produk ya harus terjual sekian misalnya. Terus kasih contoh cara penjualannya di mana, siapa saja yang akan menjadi sasaran penjualan. Itu memang harus ada dicentang-centang seperti itu untuk menilai sejauh mana dia mencapainya, Pak. Iya, iya. Itu nanti hubungannya dengan asesmen, Pak. Iya. Pak Giri. Iya. Makasih, Pak. Oke, Pak. Sama-sama, Pak. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, supaya kita bisa memperdalam langsung apa yang akan kita kerjakan. Saya Pak, nama Marlon Ya. Kansil. Ya, saya mau Ya. nanya ini kira-kira mahasiswa nanti dalam ruangan online ini kira-kira ada berapa banyak? Nah, kalau sekitar 50-60, apakah sistem pembelajaran online yang diajarkan ini bisa efektif? Nah, berarti tergantung berapa jumlah dari kelas yang diajarkan ini. Itu gimana, Pak? Pak? Terima kasih, Ini Pak. Pak Marlon ya. Terima kasih Ya. Pak Marlon. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Bapak Ibu coba dicek di materi kita. Bentar Bapak Ibu, dicek di materi kita yang terus Pak, tolong di bawahnya Pak. Materi kita Bapak Ibu. Permisi Pak Dwi. Ya. Terus model. Nah ini Pak, oke model ini. Ya Pak, model ini Pak. Penggunaan alat metode, model atau strateginya. Bapak, di situ ada istilah tolong Pak yang di bawah lagi. Nah, Bapak Ibu pernah dengar model jigsaw enggak? Belum ya Bapak Ibu ya? Jigsaw itu semacam gergaji Bapak Ibu. Gigi gergaji itu loh naik turun gitu. Nah Pak, bagaimana dengan hubungannya dengan nano tadi ya? Penilaian dengan konteks mahasiswa yang banyak gitu ya Pak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah kalau banyak Pak, saya sering menggunakan jigsaw ini Pak. Tolong Bapak Ibu cek di internet atau di ChatGPT Bapak Ibu, apa yang disebut sebagai model jigsaw. Silahkan Pak, coba dicek dulu Bapak Ibu. Kita ini langsung aja belajar lewat AI ya Bapak Ibu ya.
Selamat malam, Dr. Raymond. Selamat malam Pak dosen. Saya juga lagi menyimak pelajarannya. Terima kasih Pak dosen. Oke, Pak Raymond. Kalau di Bapak Ibu sini sudah katakan, ya, silakan Pak Raymond. Ya, mana Pak Raymond? Katakan gimana Pak? Bapak Ibu bisa membacakan salah satunya? Salah satu dari Bapak Ibu. oh, saya ketutupan ya, maaf. Model Jigsaw adalah strategi pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Setiap kelompok kecil mempelajari materi berbeda. Setelah memahami bagiannya, mereka mengajarkannya kembali pada anggota kelompok asal. Tujuannya adalah kolaborasi, tanggung jawab bersama, dan interdependensi positif. Ya Pak, terima kasih Pak Raymond. Terima kasih. Itu Pak tadi Pak Iya Pak, baik. Pak Marion. Pak Marlon, Ya. kita akan membagi materinya dengan sejumlah siswa. Misalnya materinya banyak dan siswanya banyak gitu ya. Bapak Ibu akan membagi itu sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Nah, dari setiap bagian itu nanti Bapak Ibu kan mereka mempresentasikan dari bagiannya masing-masing ya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika dia mempresentasikan itu akan dibagi di kelompok yang lain. Dan dia akan menjadi siswa ahli atau orang yang sudah memiliki pengetahuan itu dibagikan di kelompok yang berbeda. Nanti terus Bapak Ibu diubah-ubah terus sampai satu kelompok itu misalnya 5 orang dengan 5 materi, itu 5 materi pemahaman itu sudah ada di setiap kelompok. Kalau itu dilakukan Bapak Ibu, kita tidak usah sampai 14 kali pertemuan Pak. Betul Pak. Nah, ini metode yang paling cepat sebetulnya untuk proses pembelajaran orang dewasa. Ya. Begitu Pak salah satunya Pak. Nanti ada beberapa konteks sih yang kita bisa kerjakan untuk perbedaan. Makanya Bapak Ibu, nanti kita juga akan belajar yang seperti ini ya. Metode apa yang Bapak Ibu akan gunakan dalam proses pembelajaran. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Nah, disitulah Bapak Ibu, disinilah peran dosen dalam dia mengembangkan kurikulumnya sendiri dalam proses pembelajaran, dalam proses PBM, proses belajar mengajarnya. Jadi dia memiliki kemampuan atau diharapkan memilih metode yang tepat, itu yang pertama. Terus yang kedua, mengembangkan ilmu dan konteks pembelajarannya dalam pemahaman-pemahaman terbaru. Dalam hal ini tentu saja Bapak Ibu harus memiliki kemampuan literatur review, bagaimana ilmu itu sampai hari ini dikembangkan. Kalau ilmunya sudah mengerti sampai di mana perkembangan keilmuannya, maka Bapak Ibu akan menggunakan itu sebagai proses pengembangan kurikulum. Dan pada waktu Bapak Ibu mengembangkan kurikulum atau materi pembelajaran Bapak Ibu sendiri-sendiri itu tadi, konteks yang terbaik untuk menggunakan metode yang terbaik di dalam kurikulum itu, dalam pembelajaran itu apa? Nanti di sana Bapak Ibu ada kira-kira 50 cara bagaimana pembelajaran itu bisa kita pakai, metode pembelajaran itu kita bisa pakai untuk paling efektif dan efisien.
Pak Nugroho. Iya Pak, silakan Pak. Ya, izin Pak. Maaf kalau saya banyak bertanya ini karena Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. banyak yang tidak tahu gitu. Ya, penjelasan yang model jigsaw tadi saya lihat memang ini cukup bagus ya, apalagi kalau kita belajar secara online. Ya, Sehingga mahasiswa betul-betul diberi kesempatan untuk bisa menggali dan bisa saling berbagi gitu. Jadi betul-betul eh, mahasiswa betul-betul diberi kesempatan untuk bisa menemukan sendiri ya Pak ya. Nah, betul Pak. mengingat apalagi kalau mahasiswa itu banyak. Nah, pertanyaan saya begini Pak, kapan model ini bisa dikatakan berhasil dan kapan bisa dikatakan itu bisa gagal Pak gitu. Sehingga kita dalam penerapannya itu tahu gitu, kapan ini bisa diterapkan, kapan tidak efektif untuk diterapkan dalam pengalaman Bapak Pak. Gimana Pak? Pak, nanti kita harus punya namanya portofolio. Mhm, Jadi portofolio itulah yang akan merekod semua apa yang mahasiswa kerjakan dalam prosesnya. mhm, Sejauh itu Bapak punya portofolio dan Bapak Ibu sudah tentukan portofolionya, misalnya Bapak menggunakan ini untuk sebuah tujuan tentang menilai dalam sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik misalnya. ya, Ketiga hal itu tadi Bapak Ibu, portofolionya sejauh mana? Kalau misalnya 50% ke atas dan itu tercapai, Bapak itu nyatakan itu sebagai sebuah keberhasilan, ya bisa. Tapi hmm, kalau di bawah 50% berarti misalnya mahasiswa Bapak ada 20 orang, tapi yang 15 orang itu memahami dan 5 orang tidak, berarti sudah dianggap berhasil. hmm, Tapi kalau Bapak belum puas, Bapak masih akan meningkatkan yang 5 orang tadi, Bapak berarti harus punya model pembelajaran yang berbeda untuk yang kelima orang. hmm, Atau Bapak akan gunakan model pembelajaran yang sama untuk meningkatkan proses pembelajaran mereka sampai ke yang menjadi 20 orang tadi memahami semua. ya, Makanya Pak, yang pembelajaran kita yang terakhir, materi yang terakhir itu tadi yang kode etik guru tadi Pak. ya. Permisi Pak, yang kode etik guru tadi Pak Dwi. Yang paling atas Pak, coba Pak. Yang kita belajar apa saja tadi Pak. Terus ini Pak, yang nomor 3 itu Pak, kinerja dosen Pak. Ya, Kode etik itu melakukan tridharma perguruan. Kalau tadi Bapak punya 20 orang dan hanya 15 orang yang paham, selanjutnya Bapak pengen memperlakukan yang kelima itu untuk menggunakan metode lain atau menggunakan metode yang sama, itu namanya Bapak sedang penelitian itu. hmm, Itu nanti bisa jadi tesis atau disertasi itu Pak. hmm, Jadi Bapak akan menggunakan sebuah metode yang sama atau menggunakan metode yang berbeda. Sejauh mana metode itu akan diukur, mana yang paling efektif dan efisien. oke, Itu memang pertanggungjawaban dosen itu Pak. ya. Makasih banyak Pak Ru. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu mengeksplor. Semampu saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa, saya akan dibantu dengan yang lain yang ada di sini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya akan ulang lagi. Bapak Ibu nanti kan akan mengajar. Bapak Ibu pada waktu mengajar itu, Bapak Ibu harus punya pemahaman atau pengetahuan yang pertama tentang konsep dulu. Konsep apa yang Bapak Ibu mau ajarkan. Dalam konteks ini disebut sebagai filsafatnya. Filosofinya tentang materi itu apa. Kalau Bapak Ibu sudah punya materinya, punya filsafatnya, Bapak Ibu akan tuangkan itu di dalam silabus
model silabusnya saya tadi sebut sebagai model silabus G3. Nah, di dalam silabus itu kan nanti ada 14 kali pertemuan atau 16 kali pertemuan. Bapak Ibu harus bagi lagi. Misalnya pertemuan 1, 2, 3 itu bicara soal konsep. Misalnya lagi 3, 4, 5, 6 itu bicara soal operasional. Dan selanjutnya yang 10, 11, 12, 13, 14 itu tentang praktek misalnya gitu. Nah, di dalam setiap perjumpaan itu Bapak Ibu juga harus melakukan pemilahan apa yang akan saya ajarkan. Apakah itu kognitif, apakah itu afektif, apakah itu psikomotorik. Ini dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya pemahaman itu dulu. Nanti setelah Bapak Ibu punya pemahaman ini, Bapak Ibu akan tuangkan itu semua di dalam rancangan pembelajaran semester. Di dalam rancangan pembelajaran semester tadi, nanti Bapak Ibu juga akan menagih atau akan ditagih pengetahuan sejauh mana Bapak Ibu memberikan pengetahuan. Itu nanti ada yang disebut sebagai capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa kita itu sebetulnya setelah mempelajari ini akan diharapkan memiliki pengetahuan yang bagaimana, akan diharapkan memiliki sikap yang bagaimana, akan diharapkan memiliki praktek yang bagaimana. Jadi inti dari pertemuan kita begini Bapak Ibu. Sesimpel itu. Tapi nanti prakteknya bisa ribet ini. Yang penting Bapak Ibu menerima konsep ini dulu. Selanjutnya nanti secara praktik kita akan belajar bersama. Saya masih membuka pertanyaan, Bapak Ibu, silakan untuk mempertajam apa yang akan kita pelajari bersama. Saya Pak Nugroho. Oke, silakan Pak. Ini pengalaman waktu ngajar yang kemarin itu karena kan memang punya tujuan dan cara untuk mencapai pemahaman yang diharapkan dan mungkin setiap dosen itu punya cara yang sama dengan itu sehingga nanti ada tugas dan sebagainya. Nah yang kemarin itu saya merasa agak kasihan gitu ya dengan mahasiswa. Kalau dalam 1 minggu itu semua dosen memberikan tugas kepada mahasiswa. Nah itu memang harusnya memang ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, tetapi begitu diterapkan, kok kasihan gitu ya. Sehingga yang saya kerjakan kemarin, saya lebih banyak ke diskusi kelompok gitu, tapi tidak menuntut atau tidak menugaskan untuk membuat tugas personal atau tugas kelompok yang harus dikerjakan di luar jam pembelajaran. Nah ini gimana Pak Nuk untuk mensiasati seperti itu supaya mahasiswa juga tidak terlalu berat mengerjakan tugas-tugas dalam minggu itu. Bahkan kalau kemudian minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, mungkin juga dosen-dosen juga karena memiliki cara berpikir yang sama sehingga semua memberikan tugas. Nah itu kan kalau menurut saya agak kasihan mahasiswanya gitu Pak. Gimana Pak cara supaya tujuannya tercapai tetapi juga mahasiswa tidak merasa begitu terbebani dengan tugas-tugas yang ada. Terima kasih Pak Nuk. Gitu. Iya Pak Dwi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga pernah ngalami gitu Bapak Ibu. 5 dosen memberikan tugas gitu ya. Waduh, ini ya bisa kasihan juga nih mahasiswa kita nih. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya tadi kan di dalam proses pembelajaran kita itu mahasiswa yang kita miliki itu Bapak Ibu, itu kan mahasiswa ini akan kita arahkan kemana? Itu yang pertama dulu ya Pak Dwi. Misalnya Pak Dwi mengajarkan tentang penginjilan. Sebetulnya Pak Dwi mengajarkan penginjilan ini kan secara praktek mereka sudah belajar penginjilan secara praktek. Nah,
Pak Dwi itu hanya minta anu saja sebetulnya, minta portofolionya mereka. Sejauh mana mereka itu sebetulnya sudah melakukan praktek penginjilan itu, apakah sudah pakem dengan teori yang sudah dimiliki atau pakem dengan teori-teori penginjilan. Kalau itu sudah dilakukan, Pak Dwi sebetulnya tidak perlu kasih tugas yang lain. Itu yang pertama untuk meringankan mahasiswa. Tapi sebetulnya kalau di mahasiswa di TU itu kan mohon maaf banyak yang sudah sepuh, yang sudah tua gitu ya. Nah, cara ini sebetulnya cara yang paling mudah untuk coba kamu cerita gitu atau kamu menceritakan itu lewat tulisan. Nanti kita sebagai dosen akan memberikan panduan, memberikan semacam bagaimana menulis yang benar atau bagaimana membuat sebuah narasi-narasi yang benar. Itu dari setiap dia memberikan pertanggungjawaban tulisan itu, Bapak Ibu bisa langsung koordinasi dengan dosen yang lain. Misalnya, dosen psikologi, cek dong apakah tulisan itu ada unsur psikologinya, gitu ya, Bapak Ibu. Atau misalnya ketika dia mengutarakan itu dalam konteks teologi apa eksegese misalnya, eksegese. Apakah di dalam konteks itu ada eksegesinya? Itu bisa langsung antara dosen satu dengan dosen lain, multiple pemahaman Bapak Ibu. Jadi dosen satu dengan yang lain tidak harus memberikan semuanya. Satu dosen hermeneutik kasih tugas, satu dosen teologi sistematika kasih tugas. Wah itu memang mahasiswa kita bisa klenger itu. Itu metode yang kedua Pak Dwi. Metode yang pertama tadi adalah metode dia yang sudah pengalaman, nanti pengalamannya dicek secara teoritis benar atau tidak. Terus metode yang kedua, dalam konteks dia mengerjakan itu dikorelasikan dengan dosen yang lain. Terus yang ketiga Bapak Ibu, itu memang tugas mahasiswa. Jadi mahasiswa memang harus menerima tugas dari dosen. Seperti itu ya. Ya. Tapi jangan lupa loh Pak Dwi, Pak Dwi itu juga ditagih sama Pak Ferry dengan DTU mana RPS Pak Dwi, ya itu ya. Artinya Pak Dwi juga punya tugas juga selain mahasiswa punya tugas. Jadi memang dosen punya tugas. Nanti di kode etik dosen yang terjadi perguruan tinggi itu, Pak Dwi juga harus menulis buku itu. Nah, itu kan juga tugas dosen Pak itu. Nah nanti dari bukunya Pak Dwi tadi, kasihkan ke mahasiswa, mahasiswa belajar, nanti kasih resume, selesai. Jadi yang ketiga bisa bentuk resume, tapi dosen harus punya buku dulu. Dari resume Pak Dwi punya buku tadi, itu otomatis ketika nanti mahasiswa akan menulis, Pak Dwi akan menjadi referensinya. Dan itu bagus ketika nanti apa yang kita tulis direferensi oleh mahasiswa. Itu 3 metode yang bisa digunakan untuk supaya mahasiswa kita tidak terlalu tergopoh-gopoh, karena kalau dosennya 10 pada semester ini, maka tugasnya 10 Bapak Ibu. Aduh. Oke, begitu ya, Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Lut. Mungkin ini nanti menjadi menjadi perhatian dari Kaprodi ya, untuk masing-masing mungkin bisa ketika dosen sudah dibentuk, maksudnya sudah semester ini siapa yang mengajar, mungkin itu menjadi semacam tim teaching ya, yang kemudian saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya sehingga memang akhirnya outcome-nya mahasiswa lebih lengkap, lebih memahami apa yang diajarkan di semester itu. Terima kasih Pak Nugroho. Ya, betul Pak Dwi.
Ini model yang sebetulnya sudah diterapkan di kelas bawah di Indonesia, Pak Muji, Pak Dwi. Kalau kita anak-anak kita di SD itu, Pak Muji ya, Pak Dwi, anak SD itu kan dia mata pelajaran, bukan mata pelajaran tapi kelas ya, bentuknya kelas. Misalnya begini, belajar bahasa Indonesia, tapi di dalamnya juga ada matematika, di dalamnya ada ilmu alam, di dalamnya ada sejarah, begitu Pak. Nah itu nanti bisa digunakan dalam konteks di pembelajaran yang lebih tinggi di mahasiswa. Jadi kolaborasi antara dosen dan pengajar yang lain, itu apakah mahasiswa yang mengerjakan misalnya mata kuliah, misalnya tempatnya Pak Dwi, mata kuliah penginjilan misalnya, di dalamnya kan nanti juga bisa menganalisa teks, bisa hermeneutik, bisa psikologi, bisa sejarah, ya itu ya Pak. Jadi nanti bisa seperti itu, apakah itu nanti bisa dikolaborasikan antara pengajar, dan ini kalau bisa Pak, ini juga terobosan sebetulnya. Mahasiswa juga tidak terlalu disusahkan, bahkan mahasiswa diberi keringanan-keringanan bagaimana mahasiswa bisa belajar tetapi tetap enjoy, ilmunya tetap dapat, Pak. Standarnya tetap dapat. Oke, Bapak, terima kasih. Terima kasih. Pak Nugroho. Ya, Pak. Iya, ini kebetulan tadi saya ingin menanggapi Pak Dwi, ya, terkait dengan apa yang beliau ajarkan di semester yang lalu, Pak. Beliau kan mengajar teologi penderitaan. Nah, saya salah satu mahasiswanya, Pak. Ya, saya tahu Pak Dwi sangat berhati-hati memberikan tugas-tugas yang memberatkan mahasiswa. Dan tugas yang pernah disampaikan oleh Pak Dwi ke kami itu buat saya menolong sekali, Pak Dwi. Karena dengan tugas yang Bapak kasih itu membuat saya mereview kembali ya apa yang saya pernah alami dengan Tuhan, dan itu membangun saya nggak sadar gitu loh Pak, bahwa ternyata kejadian itu ya ketika Bapak ajarkan itu ternyata dipakai Tuhan untuk saya melihat bagaimana karya Tuhan di sana. Dan itu saya nggak pernah sadar Pak, kalau Bapak tidak kasih tugas seperti itu, saya nggak pernah sadar itu. Nah ketika Bapak kasih tugas itu, kami hanya disuruh untuk mereview apa pengalaman Anda tentang penderitaan Anda dan bagaimana Tuhan berkarya di sana. Itu Pak Nugroho itu nolong banget gitu. Ya. Dan saya dapat betul di situ poinnya Pak. Cuma pertanyaan saya begini Pak. Karena kami dari pihak Kaprodi ini kan harus menuntut juga kepada para dosen ya, sebagaimana capaian yang diharapkan itu ya betul-betul didapat sama mahasiswa gitu. Jangan juga sampai terlalu berbelas kasihan sehingga mahasiswa itu ya hanya ikuti jadwalnya tetapi sebetulnya nggak dapat apa-apa. Nah, jadi ini bagaimana Pak Nu untuk bisa balance di sana, tidak memberatkan mahasiswa tetapi dapat. Tapi sejauh yang saya ikuti dengan pengajarannya Pak Dwi, itu kalau Bapak kasih 2-3 kali tugas itu Pak, karena saya pikir mahasiswa Bapak itu kan orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman hidup dengan perjalanan imannya ya. Dan ketika itu digali, itu nolong banget, powerful banget Pak, gitu. Ya. Nah tinggal itu bagaimana, mungkin kami minta masukan dari Pak Nu bagaimana supaya bisa balance, yang mahasiswa memang tidak terlalu berat, tetapi dosen juga jangan terlalu memberikan karena belas kasihan sehingga bahan tersampaikan tetapi ya ukuran untuk mahasiswa mendapatkannya itu minim sekali. Ya, bagaimana Pak bisa balance di sana Pak? Terima kasih Pak. Ya Pak. Tadi kan mahasiswa menceritakan atau pengalaman hidupnya. Itu sebetulnya tadi yang secara filsafati disebut sebagai
pemahaman berpikir induksi ya. Jadi pengalaman berpikir induksinya dia itu diceritakan. Nah, setelah dia diceritakan dalam bentuk tulisan, maka seorang dosen harus melihat bahwa ini tulisannya benar atau tidak. Struktur menulisnya benar atau tidak. Karena memang kelemahan, banyak sekali kelemahan, itu banyak bisa bicara, tetapi ketika menulis memang amburadul gitu ya. Nah, ini mekanisme menulis ini sejauh mana juga akan menjadi penilaian supaya apa? Bagaimanapun juga Bapak Ibu, mahasiswa itu harus menulis. Nanti di ujung-ujung tugas akhirnya kan harus menulis, sama itu. Nah, disitulah kita bisa melihat kemampuan mahasiswa dan memberikan kapasitas kepada mahasiswa sesuai yang diharapkan. Kalau nanti di dalamnya Bapak Ibu mau kolaborasi dengan dosen lain, misalnya berkolaborasi dengan Pak Ferry, hubungannya dengan tafsir misalnya. Ya jangan nanti diceritakan ke Pak Ferry ini konteks dalam ilmu tafsirnya bagaimana gitu. Apakah sudah sesuai dengan teori-teori ilmu tafsir? Di situ Pak Ferry, kapasitas mahasiswa ini saya ulangi Bapak Ibu ya. Kapasitas mahasiswa akan diukur kemampuan keilmuannya berada di dalam konteks teori keilmuan. Jadi Bapak Ibu nanti akan membuat standar keilmuan, misalnya kalau nanti dia bercerita di dalamnya ada teori hermeneutik, ini teori hermeneutiknya siapa yang akan digunakan? Sejauh mana? Kalau Dr. Raymond kemarin kan membuat kajiannya lewat Pardes misalnya. Ini kapasitas Pardesnya ada nggak di dalam dia bercerita ini? Kalau nanti Bapak Ibu akan menggunakan kolaborasi dalam penilaian. Tapi sekali lagi Bapak Ibu kalau itu tidak terjadi, maka sebetulnya kewajiban mahasiswa ya menerima tugas. Mau tidak mau Pak. Nanti kalau anugerah terus gawat ini Pak Muji. Ini kasihan juga ya ini mahasiswa ya gitu ya Pak. Ini dibuat mudah lah gitu. Nanti setelah keluar orang ditanya kamu dari mana DTU loh. Kok semacam ini Pak, nanti dosennya yang dikejar-kejar Pak. Jadi memang kapasitas tetap harus ada. Saya kira sifat-sifat permisif itu tetap kita menjadi pertimbangan, tetapi bukan menjadi pertimbangan yang paling besar. Ya tetap harus mengerjakan tugas dong Pak. Kalau nggak ada tugasnya gimana itu? Apalagi kita menggunakan sistem online. Gitu Pak. Tetap saya ulangi lagi Bapak Ibu untuk nanti Bapak Ibu bisa mengukurnya menggunakan standar teoritis keilmuan. Bagaimana dia mau menceritakan ke orang lain, ke mahasiswa atau ke masyarakat kalau standar keilmuannya nggak ada, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Mbak Nuk. Selamat malam. Mau tanya, ini yang di pembelajaran tahun lalu kan yang saya ajarkan itu kan mengenai sejarah. Ya. Nah, sejarah ini kan kalau secara ilmu pengetahuan kan kayak dongeng gitu kan. Temuan terbarunya juga ya nggak mungkin kan, bisa dibilang minim lah temuan-temuan terbarunya. Nah, mungkin Pak Nuk punya saran supaya saya itu tidak hanya mendongeng, tapi benar-benar bisa mengaplikasikan OB ini. Tugas-tugas semacam apa yang kira-kira bisa diberikan kepada para mahasiswa untuk mata pelajaran sejarah, begitu Pak Nur. Oke Pak Muji, terima kasih Pak. Pak Muji, Bapak Ibu, tugas apa yang paling cocok untuk sejarah gitu? Karena sejarah itu masa lalu, itu ya Pak.
Itu apa masa lalu itu kan sudah terjadi, tidak usah dipikir. Kita sekarang mikir masa depan gitu ya, Pak. Itu pertanyaan yang bagus sebetulnya, Pak. Pak Muji, saya mohon Pak Muji, saya minta tolong Pak Muji cek di internet Nah, teori pendekatan sejarah, Pak. teori pendekatan sejarah. Iya, Pak, monggo, Pak. Nanti di sana ada 4 atau 5 pendekatan yang akan digunakan. Pak Nu, malam. Iya, selamat malam. Dengan Philip di sini, Pak. Iya, Pak Philip. Ya, Pak. Bolehkah izin untuk partisipatif, Pak? Silahkan, Pak, silahkan. Ya, tadi saya udah angkat tangan, hanya kelihatannya banyak penanya, jadi saya tunggu dulu nih. Ya. Pak Muji, boleh saya memberikan tanggapan, Pak? Halo, Silakan, Pak Muji. silakan, Pak. Pak Muji ya. Jadi, oke, saya mau memberikan masukan sih, Pak ya. Pak Muji luar biasa, kelasnya saya sudah ikutin semuanya, sejarahnya. Nah, yang perlu untuk kita berikan tambahan ya, karena nantinya adalah ada 2 pendekatan, Pak Muji, yaitu adalah teknik dan teknis ya. Nah, yang Bapak ceritakan itu sepanjang sejarah berjalan horizontal, linear ya, itu sudah bagus sekali, orang dapat pemahaman, Pak. Ya, luar biasa. Nah, untuk berikutnya saya boleh bilangkan bahwa sejarah lanjutan ya, sejarah Kristen lanjutan atau advance boleh, Pak, dibuatkan gitu. Nah, idenya adalah Bapak pakai pendekatan horizontal sudah. Nah, sekarang Bapak pakai yang vertikal, Pak. Arti vertikal adalah Bapak tambahkan dalam perjalanan sejarah kekristenan ini di masa-masa tertentu kerajaan Romawi contohnya ya. Di zamannya si ini. Nah, di situ kan kita tahu sejarah pergerakannya, peperangannya dan juga bagaimana orang Kristen interaksinya segala macam. Nah, Bapak bisa ambil vertikalnya, Pak. Vertikal adalah strateginya apa di situ, sehingga kita bisa murid-murid bisa belajar strategik apa yang dipakai sehingga nanti bisa diterapkan di masa terkini dan masa lampau maksudnya apa dan filosofi dia apa. Terus teknik-teknik taktiknya itu bagaimana maksudnya gitu loh, ya kan? Terus kesalahan-kesalahan apa yang terjadi di masa itu, ya kan? Digali kesalahannya supaya tidak terjadi lagi dalam hal-hal tertentu dan bisa gali dari karakternya. Misalnya Bapak mau gali karakter per orang ini, si tokoh ini, gali dia. Kenapa dia begitu jahat? Karena dia tidak ini, dan lain sebagainya. Jadi bisa dari vertikalnya. Dan dari situ efek dampak yang bagus, yang tidak bagus, yang membuat kesalahan-kesalahan itu, jadi masa kini bisa kita belajar. Nah, saran saya itu masih banyak sekali, Pak. Nah, boleh nanti kita diskusikan lah ya, supaya nanti di sini kita bisa dapat banyak dari Pak Nu nih. Nah, ide itu banyak sekali, Pak, kalau nanti kita bisa bincang-bincang gitu loh. Kebetulan kita diminta untuk join dan saya sangat berterima kasih karena banyak sekali masukan-masukan dari Pak Nu tadi ya, yang sifatnya teknis ya, belum masuk ke teknik gitu loh. Karena dalam pembelajaran saya merasa beruntung, Pak, bisa hadir di sini dan saya dari yang pembelajaran terdahulu bahkan sebelum-sebelumnya saya termasuk cukup aktif ya, rajin di dalamnya, meskipun kadang-kadang silent. Jadi selain mengamati secara keseluruhan, cara delivery pelajarannya, per dosen, per mahasiswanya juga saya perhatikan gimana mereka interaksinya, dan juga bahkan secara teknik, bagaimana dosen itu memberikan tugasnya, relevansinya, ya kan, sehingga apakah itu ada koneksinya dengan pelajaran, apakah mereka memberikan inti pelajaran-pelajarannya dulu, baru tugas diberikan. Bukan hanya tugas dijejalin terus sampai keteteran dan nggak tahu apa itu, kemana lari tujuannya. Jadi itu hanya buying time, habiskan waktu. Nah, ini akan kita perbaiki. Semoga Kaprodi dan Prodi yang akan dibuat nanti, kita lebih efisien. Seperti tadi, OBE, outcome based ya, yaitu adalah tujuannya tercapai. Dan biarpun begitu,
kita harus dua arah gitu loh ya, dua arah dalam pengertian dosen delivery dengan tepat sasaran dalam hal teknik dan teknis. Jadi dari teknik saya contohkan adalah yang tadi Pak Nu sudah berikan adalah konseptual segala macam teori, definisi ya dari berbagai referensi dan lain sudah dibakukan, tetapi delivery-nya harus tepat, jam yang diberikan sesuai dengan 12 kali pertemuan dan misalnya 1,5 jam atau 2 jam itu bisa terdelivery dengan bagus. Dalam hal tanya jawab atau apa bisa di minimize untuk pelajaran delivery dulu, baru tugas yang relevan di monitoring. Cara memberikan tugas juga banyak cara, yang tadi Pak Nu sudah berikan luar biasa sekali. Nggak mesti tugas ya, tugas di ujian UAS, UTS, tengah semester boleh. Tetapi kadang-kadang tidak perlu juga membabi buta tergantung kondisi gitu loh. Nah, secara tekniknya adalah memberikan cara pengajaran teknisnya. Presentation juga harus bagus, karena ingat kita kebanyakan adalah bawa handphone, lihat di handphone tulisannya kecil-kecil sekali. Bukan mereka harus siapkan dengan baik, membuat presentation yang sangat kasat mata, enak dilihat, dan mereka harus jelaskan dengan penuh makna dan dapat dimengerti. Ingat, di sini lebih banyak telinga yang bekerja, ya kan, daripada mata, karena kadang-kadang mereka nggak di rumah bisa lihat komputer yang begitu besar tulisannya dengan bagus, ada gambar. Nah, itu teknik juga harus dilakukan begitu gitu loh ya. Jadi dalam hal ini saya rasa nantinya dosen akan kita briefing khusus, akan kita lihat ya, ataupun kita bicara khusus untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam hal-hal tersebut begitu ya. Di samping juga tentu isi segala macam. Nah, mudah-mudahan nanti juga Pak Nu bisa bantu kami semua ya, yang sekarang akan memberikan hal-hal tersebut untuk diberi asupan yang lebih lagi, Pak. Dan saya bersyukur untuk tahun ini ya diberikan kepercayaan oleh Pak Ferry ya, dan semoga saya bisa juga berpartisipasi untuk memberikan lebih lagi di dalam pembelajaran itu supaya dosen dan mahasiswa bisa terhubung dengan baik ya. Itu adalah tugas kami nanti begitu ya. Terima kasih. Itu Pak Muji, beberapa hal masih banyak yang bisa saya berikan saran, tapi itu nanti kita bicarakan di samping Pak. Ini kita dengarkan Pak New nanti untuk lebih dalamnya. Terima kasih Pak New. Nanti saya mohon juga diberikan tekniknya juga Pak ya, selain teknis ini yang diberikan Pak ya. Baik, terima kasih Pak New. Selamat malam. Ya Pak, terima kasih Pak Philip atas masukannya. Bapak Ibu, atas pertanyaan Pak Muji tadi, bagaimana ya saya mesti melakukan ke mahasiswa sehubungan dengan ilmu sejarah gitu ya Pak Muji ya? Iya Pak, iya Pak. Ya, Bapak Ibu bisa ya, Bapak Ibu bisa ya, silakan Pak Raymond ya. Ikut interaksi. Ya Pak Raymond, saya mengikuti banget itu materinya Pak Muji, meletakkan dasar-dasar sejarah gereja. Nah, yang saya tidak tahu apakah seluruh mahasiswa memahami mengapa perlu sejarah gereja itu, mengapa perlu itu Pak Muji itu sebut sampai kerajaan-kerajaan Babel, Medo Persia, gambar-gambar peta-peta geografinya. Sebenarnya yang harus ditekankan adalah pada waktu kita belajar firman itu ditulis oleh siapa, pada tahun berapa, audiensnya siapa. Nah, kalau cerita audiensnya itu pasti bicara sejarah itu. Oh, pada waktu itu bangsa Israel sementara di pembuangan. Di pembuangan itu mereka kehilangan atau terjadi krisis identitas, terjadi krisis kerohanian, hati mereka membeku, membatu, sehingga mereka membutuhkan pemulihan oleh kuasa Roh Kudus atau bagaimana caranya. Jadi sangat penting itu pelajaran yang diberikan oleh Pak Muji, bahwa itulah konteks historik dari firman yang akan kita buka. Kalau bahasanya Pak Nugroho itu eksistensi makna. Jadi disitulah setiap ayat itu punya sejarahnya. Nah, itu sejarahnya itu yang diajarkan Pak Muji. Terima kasih. Itu saya punya tanggapan yang
berhubungan dengan pelajarannya Pak Muji. Terima kasih. Terima kasih Ya, Pak Remo. Pak Rimon, terima kasih. Matur suwun Pak Dokter. Kembali Pak Dosen. Bapak Ibu, pertanyaan Pak Muji tadi kan bagaimana supaya kita objektif di dalam penyampaian dan sistematik dalam penyampaian sehubungan dengan sejarah. Kalau kita mempelajari ilmu sejarah Bapak Ibu secara teknik atau secara teknis, Bapak Ibu boleh lihat di internet. Pak Muji sudah lihat Pak Muji, atau Bapak Ibu boleh lihat sendiri. Judulnya begini Bapak Ibu, judulnya silakan buka internet, judulnya tahap penelitian sejarah. Tahap penelitian ilmu sejarah. Silakan Pak, coba dicek Pak, tahap penelitian ilmu sejarah. Kembali lagi Bapak Ibu, seorang dosen harus memiliki kemampuan untuk menemukan teori. Nah, ini dari teori siapa itulah akan kita gunakan untuk dipertanggungjawabkan pembelajaran kita, yang nantinya juga akan masuk ke dalam ini, ke dalam RPS kita. Nah, ini sinten ini siapa ini? Nah, ini Pak, betul Pak. Tolong Pak dibacakan Pak. Tolong dibacakan Pak. Nanti Pak Raymond akan terjawab di sini Pak. Nyun sewu Pak Muji, maaf, monggo Pak Muji. Gimana Pak Nuk? Monggo Pak dibacakan Pak. Oke. Tahap penelitian sejarah meliputi 5 langkah, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sejarah, interpretasi, kemudian penulisan atau historiografi. Oke Pak. Kalau sampai pada tahap kelima itu nanti kita akan menjadi sarjana sejarah itu Pak. Tapi kalau misalnya historiografinya dari orang lain juga bisa. Makanya tadi Pak Raymond itu salah satunya itu yang ditanyakan. Kalau kita belajar di Alkitab, kita akan melihatnya dalam sisi historiografis. Ini ditulis kepada siapa dan sebagainya. Tapi dalam pemahaman pengantar ilmu teologi itu namanya bibliologi, Pak. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mempelajari konteks sejarah sesuatu gitu ya, ini tahap ini yang akan dikerjakan. Itu Pak Muji, mungkin bisa menjawab Pak. Atau ketika Pak Muji menemukan yang lain, teori yang lain, misalnya teorinya siapa gitu yang akan digunakan untuk mempelajari pendekatan sejarah, itu pun boleh Pak. Asalkan ketika Pak Muji itu memberi pengajaran, ini yang akan digunakan ini teorinya siapa gitu. Iya, iya Pak Nuk. Oke Pak. Bapak Ibu, ini kita dalam penghujung pertemuan, nggih. Sebelum nanti kita tutup, Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi besok atau gimana atau 2 hari lagi, karena kemungkinan Bapak Ibu saya akan memberikan tugas nanti juga kelompok Bapak Ibu. Wah ini tugas lagi nih. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf karena Bapak Ibu sibuk gitu. Tapi ini Bapak Ibu penting karena Bapak Ibu nanti akan mengajar dan Bapak Ibu harus punya tahapan-tahapan yang tepat untuk mengajar. Yang pertama tadi Bapak Ibu secara konseptual baik, secara operasional baik, secara teori, secara praktis baik gitu ya. Nah, supaya kita pertemuannya itu tidak terlalu berdele-dele Bapak Ibu, Bapak Ibu besok harus mempersiapkan RPS ya. Makanya itu kelompok saja. Bapak Ibu harus mempersiapkan RPS. Nanti di jeda 1 hari, berarti kita ketemunya
hari Selasa ya. Besok Senin, hari Senin, Selasa, Rabu. Ya Bapak Ibu, kita ketemu Rabu ya. Untuk Bapak Ibu nanti memberikan RPS-nya kayak apa, atau sebelum Rabu itu Bapak Ibu bisa kirim ke saya RPS-nya seperti apa, nanti saya pelajari. Ini kelompoknya bagaimana, supaya Bapak Ibu ketika menyusun RPS itu nanti tepat gitu. Kalau zaman dulu Bapak Ibu yang pertama-pertama itu Bapak Ibu pernah dengar nggak yang ABC itu? Audience, terus apa? Audience, terus behavior. Masih ingat itu Bapak Ibu? Teori ABC itu loh. Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan. Itu kan ada teorinya, teori ABC itu. Nah ini nih, betul nih Pak. Ini Bapak Ibu bagaimana menentukan CPL itu, capaian lulusan itu, ini pakai teori ini nanti. Nah, supaya Bapak Ibu nanti efisien dalam pertemuan kita, saya harapkan Bapak Ibu punya RPS yang sudah dikerjakan. Tidak perlu RPS-nya itu full, tapi Bapak Ibu nanti mengisi bagian-bagian yang penting dari RPS itu, dan nanti kita akan membicarakannya secara teknis dan praktis. Itu lebih ya Bapak Ibu ya, lebih pembelajaran kita lebih efisien ya. Kalau begitu bagaimana Bapak Ibu, setujukah? Siap, siap Pak. Monggo Pak Muji. Saya kok siap-siap, nanti teman-teman gak siap. Monggo Pak Muji diambil alih. Maksud Ditugasi lagi Pak. Iya. Iya. Ini nanti maksudnya dibagi kelompok begitu Pak? Oke, ya Pak Muji, dibagi kelompok supaya ringan mengerjakannya. Ya, misalnya Bapak Ibu akan mengajar apa? Nanti Bapak Ibu bikin RPS-nya, satu kelompok satu sajalah. Nanti saya akan mencoba bagaimana kita menganalisis RPS itu dan bagaimana mengerjakannya supaya Bapak Ibu langsung ngerti caranya. Saya kira gitu ya, lebih efektif ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Pak, itu satu kelompok isinya berapa Pak? Nanti biar dianu sama Pak Muji. Monggo. Satu kelompok 1 orang atau satu kelompok berapa orang Pak? Orang yang bukan kelompok namanya. Ini yang datang berapa tuh? 21 Bapak Ibu. Iya, 22. Bapak ya 21 Bapak. Kalau dijadikan 4 kelompok boleh lah. Tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin hari ini lagi berhalangan hadir karena ada kegiatan Bopo. Nanti rekaman akan saya bagikan dan mungkin nanti sama Pak Muji akan dibikin kelompoknya. Demikian, terima kasih Bopo. Oke, Pak Ketua, terima kasih. Berarti saya kembalikan begitu Pak Muji. Saya akan selesai hari ini, jam ini. Nanti Bapak Ibu jeda 1 hari untuk mengerjakan itu. Dan hari yang selanjutnya kita langsung membedah RPS yang Bapak Ibu buat. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu memberi tugas, saya beri tugas ini. Aman Pak dosen, aman. Aman. Bapak Ibu bisa minta tolong AI. Bapak Ibu bisa minta tolong Mr. AI boleh. Itu hanya dalam waktu 10 menit jadi Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan dari Pak Giri. Ya. Bapak, mari silakan. Makasih banyak Pak Rektor. Di dalam menyusun RPS ini kan Pak, tadi di atas di awal tadi Bapak ada sedikit tapi kayaknya saya belum nangkap gitu. Menentukan SKS-nya gitu loh Pak. Jadi kalau kita menyusun RPS ini
kan ada itu gimana Pak caranya menentukan bobot SKS-nya pada satu saat menyusun RPS-nya Pak. Makasih Pak. Ya Pak, nanti kita bicarakan itu juga Pak. Kalau yang pertemuan awal itu sudah, karena secara undang-undang sudah diatur Pak. Satu SKS ya Pak, bicara SKS ya. Ya. Satu SKS itu 50 menit Pak. Oh. Tapi dalam satu SKS itu sebetulnya terdiri dari tugas terstruktur, terus tugas itu dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Jadi sebetulnya itu dibagi 3. 50 menit itu dibagi 3 sebetulnya. Jadi dosen itu misalnya ini Bapak, misalnya kan 1 jam mata pelajaran itu bukan 60 menit, tapi 1 jam mata pelajaran itu 60 menit. 60 menit itu sebetulnya sudah dilakukan dosen di rumah. Waktu dia mempersiapkan tugas mengajar. Tapi nanti diaplikasikan di lapangan 50 menit, dan mahasiswa sebetulnya di rumah itu juga mengerjakan 50 menit tugas. Itu menurut undang-undang begitu. Tapi nanti Bapak Ibu coba cek lagi materi yang pernah dulu diterima di masalah SKS ya. Tapi nanti kita akan membicarakan itu Pak Geri. Makasih Pak. Ya, yang terpenting begini Pak. Yang terpenting Bapak misalnya, Bapak mengajar apa semester depan Pak? Saya belum ada Pak, tapi maksudnya ya kita di Kaprodi biar tahu Pak bagaimana cara Iya. untuk menentukan SKS-nya gitu. Ya, Bobot itu SKS. teknis ya. Oke Pak. Kalau menurut undang-undang ya kayak tadi itu Pak, satu SKS itu sebetulnya dosen sudah melakukan 50. Makanya nanti begini Pak, di Tridharma perguruan tinggi yang tadi itu tiga hal tadi itu. Yang pertama adalah pembelajaran atau pengajaran, yang kedua itu penelitian, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Bapak itu dinilai sebagai dosen, itu karena Bapak itu sudah melakukan tugas di rumah, yang 50 menit tadi itu Pak. Terus melakukan di kelas 50 menit. Dan konteks itulah yang disebut sebagai konteks Bapak melakukan pembelajaran pada salah satu tridharmanya. Tapi nanti Bapak harus ditagih lagi. Ditagih, yang 2 mana? Pengabdian dan penelitian. Yaitu tadi, Bapak misalnya menemukan di lapangan mahasiswa kok tidak menangkap, Bapak mau meneliti itu gitu. Penelitian tindakan kelas namanya. Research action. Research action metode research action. Kenapa itu dilakukan? Karena seorang dosen itu menghadapi mahasiswa terus, dan di dalam mahasiswa belajar ada banyak masalah. Dan itu Bapak harus pecahkan di dalam penelitian. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, pengabdian masyarakat. Misalnya Bapak berkhotbah, menyampaikan khotbah di masyarakat, terus Bapak pelayanan di mana, itu bisa disebut sebagai pengabdian untuk mengaplikasikan keilmuan Bapak. Dalam ketiga itulah Bapak dinilai sebagai dosen. Tapi sebelum ke sana, Bapak harus bisa mempersiapkan rancangan pembelajaran semester itu. Begitu Pak. Monggo saya kembalikan Pak Muji. Baik, Pak Nuk. Jadi, Bapak Ibu, nanti akan saya bagi kelompoknya, mungkin pengumumannya besok ya. Jadi nanti kelompoknya itu adalah ada di dalam setiap kelompok itu ada memang yang kemarin sudah ngajar dan juga calon pengajar untuk tahun depan. Jadi nanti bisa berkolaborasi bersama. Kemudian nanti mengenai pembagian mata kuliahnya, Pak, ya nanti akan coba saya carikan mata kuliah yang dasar, misalkan pengantar seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu sih. Pak Ferry, monggo kalau ada tambahan. Halo Pak Ferry.
Maaf, Baik, ya siap Pak. ya. Ini laptop saya tiba-tiba hang tadi saya buka ini nggak bisa. Siap. Yang dibuat mata kuliah dasar dulu supaya masih baik sebagai contoh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebesar-besarnya buat eh, Bapak dosen, Bapak Nugroho yang telah memberikan kita dasar arahan. Nanti rekaman akan saya bagikan. Bapak Ibu dapat mengulang belajar di sana dan nanti akan kami juga berikan contoh-contoh yang mungkin dulu pernah kami kerjakan sehingga Bapak Ibu bagi yang baru bisa melihat dan ada bayangan. Apalagi nanti di AI Bapak Ibu juga pasti mendapatkan banyak informasi di sana. Baik, kita akan tutup pada malam hari ini dan saya mohon dengan hormat yang kami hormati Bapak Dr. Raymond Henry Sakul PhD untuk dapat menutup di dalam doa malam hari ini. Waktu saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur, memuji Tuhan, karena besar dan mulialah Engkau semata-mata dalam kehidupan kami. Semua peristiwa dan hikmat serta berkat-berkat yang kami terima membuktikan Engkau sangat besar, mulia, di tempat yang maha tinggi, tetapi Engkau juga bersama dengan kami dalam kasih-Mu di tempat kami masing-masing. Malam hari ini, Engkau berkenan memberikan ilmu dan berbagai macam teknik dalam pengajaran kepada mahasiswa-mahasiswa di TU, baik S1, S2, maupun S3. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu yang Kau berikan melalui Bapak dosen kami, Bapak Nugroho Yulianto, yang begitu rela membimbing kami tahap demi tahap. Dan kami merasakan setiap sentuhan perkataannya menjadi makna bagi kehidupan kami. Berikanlah kami senantiasa ya Bapa, hikmat akal budi dari surga, dan Roh Kudus yang Kau sudah berikan dalam hati kami, memberikan kepada kami pengertian dan kuasa untuk dapat menerapkannya pada waktu kami akan berhadapan dengan para mahasiswa, dan para mahasiswa itu boleh mendapatkan roh yang sama, pengertian yang sama, dan tuntunan sehingga mereka boleh menjadi teolog yang membawa nama Tuhan yang Maha Kudus itu dalam hati mereka masing-masing. Wajah-Mu akan terpancar dalam wajah mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau boleh memberkati DTU ini, baik para pengurus yayasan, Pak Muji dengan semua teman-teman di sana, Pak Rektor, Pak Ferry bersama dengan seluruh stafnya, dan semua sivitas akademika DTU. Kuasa dan kemuliaan Tuhan menjadi bagian kami semuanya, dan terutama khusus kami mendoakan Pak Nugroho Yulianto bertambah-tambah dalam hikmat, kuasa, dan pengertian, bertambah-tambah dalam kesehatan dan kekuatan, dan setiap hari boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dosen. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih Selamat malam Pak. Pak Muji, Terima kasih Pak Pak Raymond, Nugroho, Pak Ferry, Pak Muji, Pak Terima kasih Ibu, semuanya. Tuhan berkati, sehat semuanya, Bapak Ibu. Pak Romli, Ibu Endang.